Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Pambudi dari Prodi Informatika. Di sini saya akan membahas studi kasus pemanfaatan aplikasi digital untuk mendukung aktivitas belajar dan kehidupan sehari-hari bagi mahasiswa dan mahasiswi. Untuk latar belakang masalah, yang pertama, penurunan produktivitas, kesulitan dalam mengelola waktu, tugas, dan sumber belajar mengakibatkan penurunan produktivitas. Seperti halnya mahasiswa sekarang, banyak aktivitas di luar kampus, seperti halnya organisasi, komunitas, dan UKM, jadi menghambat dalam proses belajar dan mengatur waktu untuk mengerjakan tugas. Yang kedua, ada efisiensi yang rendah. Bela- Proses belajar menjadi lebih rumit dan memakan waktu karena kurangnya pemanfaatan aplikasi digital yang tepat. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa saja manfaat aplikasi digital dan cara menggunakannya dengan tepat. Oke, selanjutnya pemanfaatan platform pembelajaran digital. Platform pembelajaran yang pertama ada model Google Classroom atau platform pembelajaran digital lainnya menyediakan materi pembelajaran, tugas, dan forum diskusi. Eh, di sini Google Classroom sering digunakan pada dosen-dosen UPS sekarang karena untuk mempermudah dalam memberikan tugas atau memberikan informasi lainnya dan forum diskusi. Eh, Mungkin karena dosen ada kesibukan lainnya, kita bisa masuk pada forum diskusi untuk pembelajaran atau informasi jarak jauh. Yang kedua, aplikasi pengelolaan tugas. To-do list, kalender, dan aplikasi pengelolaan tugas seperti Trello atau Asana membantu mengatur jadwal belajar dan deadline. Nah, dan aplikasi pengelolaan tugas ini sebuah pengingat atau mengagendakan informasi bagaimana tugas kita dan agenda-agenda kita yang belum selesai atau terlupakan. Jadi, fungsinya hanya pengingat saja. Yang ketiga ada aplikasi pencatat. Aplikasi pencatat seperti Evernote atau Notion membantu dalam mencatat materi perkuliahan, ide, dan tugas. Nah, aplikasi pencatat ini sangat penting karena uh, bagaimana dosen yang dikatakan bisa kita catat dan kita ambil poin-poinnya saja supaya kita di lain waktu kita bisa membuka catatan tersebut. Selanjutnya ada pemanfaatkan teknologi informasi untuk kehidupan sehari-hari. Seperti halnya ada aplikasi pesan makanan. Aplikasi pesan makanan seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood membantu memenuhi kebutuhan makan dengan praktis. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh uh, mengantri atau ke sana ke tempat makanan tersebut. Kita hanya memesan dari aplikasi GrabFood atau ShopeeFood atau ShopeeFood, dan kita tinggal nunggu aja nanti pesanan kita nyampe. Yang kedua adalah aplikasi transportasi. Aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, atau Maxim memudahkan mobilitas dan akses transportasi. Seperti halnya aplikasi pesan makanan, aplikasi transportasi juga menjadi salah satu pilihan yang tepat karena memudahkan mobilitas akses transportasi. Jadi kita eh, nggak walaupun kita nggak punya kendaraan, kita juga bisa meminta jasa orang lain untuk mengemudikan transportasi tersebut. Yang ketiga, aplikasi keuangan atau dompet digital. Aplikasi keuangan digital seperti OVO, GoPay, atau Dana dan lainnya membantu mengelola keuangan pembayaran dan transfer. Hal ini mempermudah dan mempraktiskan uh, di kehidupan kita sehari-hari supaya tidak ribet. Oke, selanjutnya
meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang pertama, akses mudah. Akses mudah terhadap materi pembelajaran, sumber belajar, dan informasi terkini. Karena perkembangan teknologi ini sangat pesat dan terus berkembang, jadi kita menyajikan informasi-informasi terkini dengan baik. Yang kedua, komunikasi efektif. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan pihak terkait. Nah, seperti halnya forum diskusi. Komunikasi efektif ini sangat efektif bagi mahasiswa atau dosen atau pihak terkait supaya informasi ini bisa saling masuk. Yang ketiga, pengelolaan waktu, membantu mahasiswa dalam mengatur waktu belajar, tugas, dan kegiatan lainnya secara efisien. Nah, pengelolaan waktu di mana ada aplikasi bagaimana kita mengatur waktu, jadwal dan schedule kita seperti halnya aplikasi pengingat yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, selanjutnya memperluas jaringan dan peluang. Yang pertama, jaringan luas. Memperluas jaringan dengan mahasiswa dan profesional di berbagai bidang melalui platform online. Oke, sekarang banyak orang profesional di bidangnya dengan membuat webinar online secara diskusi forum untuk menjelaskan atau membagikan informasi-informasi secara gratis atau berbayar pun ada. Dua, peluang baru. Menemukan peluang belajar, magang, dan pekerjaan melalui platform digital. Oke, sekarang banyak lowongan atau freelance di medsos ataupun forum-forum media sosial banyak. Jadi kita harus banyak-banyak melakukan literasi digital supaya kita tidak ketertinggalan pada platform digital lainnya. Oke, kekurangan atau tantangan akses dan keterampilan. Yang pertama, akses internet. Keterbatasan akses internet di beberapa daerah dapat menghambat pemanfaatan aplikasi digital. Di suatu daerah terpencil atau di pelosok, mungkin keterbatasan internet atau jaringan nge-lag dan delay dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, keterampilan digital. Kurangnya keterampilan digital dapat menghambat pemahaman dan penggunaan aplikasi digital secara maksimal. Kurangnya keterampilan dapat menghambat pemahaman bagaimana kita harus cepat beradaptasi dengan teknologi sekarang. Karena kalau kita tidak cepat dalam beradaptasi, mungkin bakal sulit di kehidupan berikutnya atau di kehidupan seterusnya. Yang ketiga, keamanan data. Risiko keamanan data dan privasi saat menggunakan aplikasi digital dapat berisiko. Jadi kita harus menjaga privasi dalam keamanan data supaya orang lain itu tidak menyalahgunakan informasi tersebut. Oke, tantangan penggunaan teknologi. Yang pertama, ketergantungan teknologi. Jika perangkat rusak atau koneksi internet tidak stabil, aktivitas terganggu seperti halnya mati listrik ataupun tanpa wifi, mungkin pekerjaan kita tidak cepat selesai dan akan terhambat. Oke, yang kedua, kurva pembelajaran. Mahasiswa yang tidak terbiasa dengan teknologi mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi. Oke, jadi kita perlu cepat untuk beradaptasi karena perkembangan teknologi ini terus berkembang. Jadi kita harus terpaksa harus mempelajari dan terus beradaptasi pada teknologi. Biaya, beberapa aplikasi berbayar atau memerlukan langganan premium untuk fitur lengkap. Nah, yang keempat, keamanan data. Risiko kebocoran data jika aplikasi tidak memiliki sistem keamanan yang kuat. Oke, selanjutnya,
meningkatkan kesadaran dan keterampilan. Yang pertama, program literasi digital meningkatkan kesadaran dan keterampilan mahasiswa dalam memanfaatkan aplikasi digital. Program literasi digital ini sangat penting bagi mahasiswa atau mahasiswi karena meningkatkan kesadaran dan keterampilan mahasiswa bagaimana pemanfaatan aplikasi digital untuk pengembangan diri ataupun menguntungkan kita dalam berbisnis ataupun membranding kita ataupun dalam belajar pun bisa. Yang kedua, workshop dan pelatihan. Menyelenggarakan workshop dan pelatihan tentang penggunaan aplikasi digital untuk belajar dan kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita eksplor diri kita untuk pemanfaatan digital ini supaya menguntungkan bagi kita. Kita harus terus eksplor supaya kita bisa memanfaatkan aplikasi digital tersebut baik bagi kita atau baik orang lain supaya kita bisa dapat menguntungkan bagi kita. Yang ketiga, dukungan teknis. Memberikan dukungan teknis dan bantuan bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi digital. Mungkin kita harus seperti halnya kita mencari informasi atau sharing-sharing untuk mencari dukungan teknis dan bantuan bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan. Bagaimana dari mahasiswa mungkin belum bisa beradaptasi pada teknologi-teknologi, kita harus sering sharing-sharing kepada teman ataupun sering join untuk mendapatkan informasi dan bisa beradaptasi dengan teknologi yang lainnya. Kesimpulannya, jadi pemanfaatan aplikasi digital adalah kunci untuk meraih sukses dalam perkuliahan dan kehidupan sehari-hari. Seperti halnya bagaimana kita memanfaatkan aplikasi digital tersebut dalam proses belajar kita sebagai mahasiswa ataupun kehidupan sehari-hari supaya kita bisa mengeksplor diri kita, bagaimana kita memanfaatkan aplikasi digital supaya hidup kita praktis ataupun bisa memanfaatkan aplikasi digital itu sebagai senjata untuk menguntungkan kita. Dengan meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan akses, mahasiswa dapat memanfaatkan aplikasi secara optimal untuk belajar, bekerja, dan berkembang. Seperti halnya kita perlu mengeksplor diri kita bagaimana cara menggunakan aplikasi digital dengan baik, tepat, bijak, dan kita aplikasi digital sekarang juga bisa memperkerjakan kita bagaimana kita bisa berkembang dan memanfaatkan aplikasi digital tersebut untuk menguntungkan kita dan berbisnis. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.